Dan Nabi SAW bersabda tentang orang yang melalaikan masalah ini, hari kiamat nanti ada orang yang tidak terima pahala sholatnya kecuali hanya setengahnya. Ada yang cuma terima sepertiga, ada yang cuma seperempat, ada yang sepersepuluh. Ada yang sholatnya nanti diremuk seperti baju kotor lalu dilempar di wajahnya. Banyak orang karena tidak memberikan hak sholat sehingga hanya seperti gerakan saja. Hanya seperti orang menyetor kewajiban. Ingat teman-teman sekalian, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita, yang harusnya kita peka dalam memahami dan juga mensyukurinya. Terlalu banyak makanan, minuman, pakaian, air, oksigen, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan dan berputar, semua itu adalah nikmat Allah yang harus kita akui dan juga kita syukuri. Dan Allah benar dengan janjinya dalam surah Ibrahim, dan sering kami ingatkan di pembukaan ceramah-ceramah kami ayat ini, surah nomor 14 ayat 7 potongan ayat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Dan Allah juga memilih kita di subuh ini Bapak Ibu sekalian untuk hadir bersama-sama di salah satu rumahnya untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga menghadiri majelis ilmu. Dan ini nikmat yang sangat besar. Tinggal bagaimana kita konsisten atau istiqamah menjaganya. Semoga Allah mudahkan hal tersebut tentunya. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa teman-teman sekalian, bila Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur dan kesempatan, kita akan coba melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab Tahara, bab yang baru, bab ke-7, anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Dalam bab ini kurang lebih ada 22 urutan hadis yang kita akan bahas dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Namun seperti biasa kita tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan. Yang penting kita mengambil faedah-faedah ilmunya. Dan seperti biasa, salah satu tradisi kami dalam menyampaikan bedah buku adalah menjelaskan dulu kronologis ataupun apa yang bisa kita ambil dari nama babnya. Di sini penulis memasukkan dalam kitab Tahara, kitab bersuci, adalah anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Dan di sini tidak disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah kalau wudu itu hanya untuk sholat, tetapi beliau hanya menyampaikan secara umum. Yang berarti wudu itu dikerjakan bukan hanya untuk sholat saja. Terlalu banyak amalan-amalan dalam keseharian kita berhubungan dengan masalah wudu. Salah satunya adalah setiap kali mau sholat. Dan boleh saja seseorang kalau wudunya belum batal, dia melanjutkan di sholat selanjutnya. Namun kalau anda ingin memperbaharuinya di setiap kali anda mau sholat, maka itu juga baik. Dan itulah yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini. Pernah kami sampaikan bagaimana Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Nafi' adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar sekaligus murid beliau, yang pada saat ditanyakan bagaimana tentang sholat malamnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kalian tidak akan mampu mengikutinya. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setiap kali habis salam 2 rakaat sholat malam, beliau berdiri lalu beliau uduk lagi. Walaupun sebenarnya beliau masih dalam kondisi beruduk, karena ingin mengejar keutamaan beruduk. Dan kita akan bahas puluhan hadis ke depan berhubungan dengan masalah keutamaan wudu itu sendiri. Di bab nomor 7 ini ada anjuran berwudu dan menyempurnakan wudu. Di bab nomor 8 nanti ada anjuran untuk selalu menjaga wudu tersebut. Masih bab wudu lagi. Dan itu semua menandakan bahwasanya wudu ini bagian dari hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Dan semua keutamaan yang kita bacakan nanti ke depannya insyaAllah itu akan diraih dengan sangat mudah bagi orang yang peduli dengan apa yang akan kita bahas. Wudu ini juga selain sholat, ada wudu pada saat kita sedang emosi. Di antaranya hadis Nabi SAW, kalau kalian sedang emosi atau marah, sementara kalian berdiri duduklah. Kalau kalian masih juga marah, berbaringlah. Kalau masih juga terbawa emosi, maka berwuduklah. Karena wudu itu akan menghilangkan bisikan atau gangguan syaitan. Karena emosional dari syaitan. Itu contohnya selain sholat, yaitu wudu pada saat emosi. Kemudian juga ada wudu yang kita kerjakan pada saat mau tidur. Ya, sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW yang menyebutkan orang kalau
mau tidur atau dia pada saat tidur dalam kondisi bersuci atau wudu, kalau dia meninggal maka meninggal di atas Islam atau fitrah. Makanya juga berarti ada anjuran untuk berwudu ya pada saat mau tidur. Dan nanti akan kita dengarkan salah satu keutamaan wudu adalah menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana seorang muslim sebelum tidur dia menggugurkan dosa-dosanya. Jadi kalau dia meninggal dunia maka tentu saja diharapkan dia sudah tidak dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atau memberatkan timbangan dosanya hari kiamat nanti. Kita juga tahu selanjutnya ada wudu pada saat orang dalam kondisi junub. Ini kita jelaskan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau ada 3 orang tidak akan didekati oleh malaikat, di antaranya adalah orang yang dalam kondisi junub. Kecuali dia dalam atau melakukan 2 hal. Yang pertama yang paling ideal adalah dia langsung mandi wajib, kemudian dia tidur. Yang kedua, kalau dia belum mau mandi, maka dia cebok, bersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu, baru dia tidur. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang lalu. Ini juga termasuk dalam masalah wudu, ya, dalam masalah wudu. Dan bisa juga orang menjaga wudu secara umum, ya. Dia setiap batal wudu lagi, karena mengejar keutamaannya. Dia tidak harus terikat dengan sholat. Itu juga ada kondisi wudu kalau orang ingin mengulangi biologisnya. Mohon maaf bagi yang suami istri, kalau selesai mengerjakan biologis, kemudian mereka ingin mengulanginya. Kata Nabi SAW, berwuduklah, karena itu lebih memotivasi kalian. Jadi ada wudu juga bukan untuk sholat, tapi untuk mengulangi biologis. Walaupun dalam kondisi orang itu sedang junub. Ya, sebenarnya dia mandi dulu. Tapi karena dia ingin ulangi, cukup dengan wudu. Tapi tetap nanti setelah biologis kalau mau sholat dia wajib mandi. Ini contohnya. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah wudu ini. Nah yang perlu kita perhatikan di sini, dalam bab ini, Al-Mundhiri rahimahullah lebih fokus ke masalah bagaimana kita menyempurnakan wudu itu. Betul-betul memberikan seluruh hak anggota tubuh sesuai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lebih tidak masalah, kurang jangan. Maksudnya, kalau kita mencuci telapak tangan kita, maka itu ada batas minimalnya. Kita lebihkan tidak masalah. Tapi kalau dikurangi tidak boleh. Nah seperti itu contohnya misalnya. Maka itu hal-hal yang akan termasuk dalam bahasan kita insya Allah. Saya akan bacakan hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih. Dan ini urutan 175 dari awal kita belajar berbunyi. Dari Ibnu Umar, dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW tentang pertanyaan Jibril kepadanya tentang Islam. Dan beliau SAW menjawab seraya bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa an tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir wa taktasila minal janabah wa an tutimmal wudu wa tasuma Ramadan. Qala fa in fa'altu dhalika fa ana muslim. Qala na'am. Qala sadaqta. Kata Nabi SAW, Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau mendirikan salat, membayar zakat, berangkat haji dan juga umrah, mandi junub, menyempurnakan wudu dan berpuasa Ramadan. Jibril bertanya, jika aku melakukan itu semua, apakah aku termasuk muslim? Nabi SAW menjawab, ya. Dan kata Jibril, kamu benar. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, seperti ini lafadznya. Dan hadis senada ada dalam As-Sahihain dan lainnya dengan pemaparan yang berbeda. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, tentang definisi Islam itu sendiri. Selama ini mungkin Anda tahu rukun Islam ada 5. Dan itu yang umumnya disebutkan dalam hadis As-Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti hadis tentang Jibril ini. Pada saat Jibril datang menjelma menjadi manusia, dan pada saat itu Umar bin Khattab menggambarkan, mengatakan, telah datang seseorang kepada Nabi SAW menggunakan baju yang putih, kemudian tidak ada tanda-tanda safar pada dirinya, dan tidak ada pun orang yang mengenalnya. Sangat tampan, sangat bersih, duduk di hadapan Nabi SAW, lalu meletakkan lututnya pada lutut Nabi SAW. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Tentu hadis itu cukup panjang. Setelah Islam ada ditanya tentang iman, kemudian tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun kita ambil potongan pertamanya. Maka Nabi SAW waktu ditanya, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kata Nabi SAW, Islam adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ya, ke Baitullah. Ini yang umumnya kaum muslim mengetahuinya riwayatnya. Dan itu tentunya sudah cukup ya, mewakili. Tetapi hadis yang sedang kita pelajari itu jauh lebih luas lagi. Ternyata Islam itu juga masuk ke beberapa poin, diantaranya adalah yang sedang kita bahas, menjaga wudu. Berwudu itu bagian daripada ciri seorang muslim. Hadis ini
memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adalah bagaimana seseorang memahami makna Islam dan bagaimana Islam itu memiliki makna yang mencakup banyak hal. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis ini akan kita paparkan satu persatu insyaAllah. Pelajaran yang kedua, Jibril alaihissalam beriman tentang keberadaan beliau sebagai pemimpin para malaikat, dan Jibril ini sering kali datang kepada Nabi SAW dalam berbagai rupa. Pernah datang dalam rupa asli malaikat seperti di Jabal Nur di Gua Hira pada saat menyampaikan kepada Nabi SAW 5 ayat pertama surah Al-Alaq yang kita sudah tahu sama-sama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima. Kemudian Nabi SAW turun dari Gua Hira atau Jabal Nur, pas turun di kaki gunung, maka Jibril datang lagi dalam postur aslinya sebagai malaikat. Waktu di gunung itu hanya sosok bercahaya berwarna putih yang Nabi SAW juga tidak kenal, jadi mirip seperti manusia sebenarnya. Tapi waktu saat Nabi SAW turun ke kaki gunung, maka beliau mendengar suara dari langit. Sambil Nabi SAW mengatakan, saya mengangkat kepala saya di langit, maka badan Jibril memenuhi langit. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah. Diulangi sampai 2 atau 3 kali. Kadang-kadang Jibril datang dalam postur manusia yang tidak dikenal. Tetapi selalu datang dalam kondisi prima, sempurna, tampan, bersih. Seperti hadis tentang Islam ini. Karena Umar bin Khattab menggambarkan seseorang yang tidak dikenal, bersih, bajunya putih, kemudian dengan santun dan ramah datang menemui Nabi SAW dan bertanya tentang Islam atau tentang agama agar sahabat dan kaum muslimin belajar. Makanya setelah Jibril keluar dari masjid, setelah menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan, hai Umar, apakah kamu dan kalian semua tahu siapa tadi itu? Maka Umar mengatakan, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, itu adalah Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Terkadang Jibril datang dalam postur atau rupa sahabat Nabi yang bernama Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sangat tampan, bersih, saleh gitu ya. Kadang-kadang Jibril menjelma jadi beliau. Di antaranya kisah tentang perang Ahzab. Setelah perang Khandaq atau perang Ahzab dan pasukan Ahzab atau pasukan kelompok yang bergabung sekitar 10.000 orang mengepung Madinah sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin atau badai pada malam ke-43 dari pengepungan mereka di kota Madinah. Maka Nabi SAW pulang ke rumah beliau dan ingin istirahat. Namun pada saat itu ada seseorang yang mengetuk pintu rumah beliau SAW dan Aisyah mengatakan, saya melihat ada Dihya al-Kalbi. Lalu kemudian dia bertanya di mana Rasulullah SAW, maka saya pun menyampaikan kepada Nabi, Nabi pun keluar. Lalu ternyata dia bukan Dihya tapi dia adalah Jibril. Dia mengatakan, hai Muhammad, dengan bahasa itu. Sementara Dihya tidak pernah memanggil Nabi SAW dengan namanya. Maka kata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, apakah kalian sudah membuka baju-baju perang kalian? Sementara kami dari kalangan malaikat belum membuka sampai kami tiba di lokasi itu. Lalu ditunjuklah benteng suku Quraidah, suku Yahudi yang pada saat itu berkhianat, ya ingin memasukkan pasukan Ahzab ke kota Madinah melalui benteng mereka. Nah ini juga contohnya. Jadi memang ada beberapa rupa. Dan kadang-kadang Jibril datang tidak menjelma apa-apa, tidak datang dalam wujud, tapi membisikkan di dalam hati Nabi SAW wahyu tersebut. Kadang-kadang juga Nabi SAW menerima wahyu, mendengar seperti suara lonceng yang keras, sehingga beliau akhirnya mendapatkan wahyu. Jadi ini metode-metode yang ada, tapi kita sedang membahas tentang Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah pimpinan malaikat, serta Allah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa kali namanya. Pelajaran yang ketiga, teman-teman sekalian, pentingnya seseorang memperhatikan satu persatu bagian daripada Islam ini. Dimulai dari potongan pertama syahadat, an tashhada an la ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah bagian dasar sekali. Bukan hanya ucapan lisan, tapi diikuti dengan keyakinan dalam hati tentang betul-betul tidak ada Tuhan. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan penyakit. Yang kalau kita sedang merasakan nikmat yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Sehingga kita hanya selalu bersyukur dan berterima kasih padanya dan memohon tambahan darinya. Kemudian kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Itu berarti kita meyakini dalam hati, bukan hanya lisan. Banyak di antara kaum muslimin hanya dengan mengetahui Tuhanmu siapa Allah. Kalau disuruh ucapkan la ilaha illallah mereka faham. Tetapi mereka tidak yakini dengan hatinya. Terbukti mereka masih membuka banyak pintu-pintu pelanggaran agama. Mereka masih malas untuk tunduk dan patuh melaksanakan perintah dan tujuan utama diciptakan, yaitu ibadah kepada Allah. Begitu juga kita harus aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Jadi kita mengatakan la ilaha illallah dengan lisan kita, kita yakini dalam hati memang Allah itu ada dan tidak ada Tuhan tempat kita bergantung, memohon, ya, dan juga kita
bertaubat dan kembali dari kesalahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Serta kita aplikasikan dengan anggota tubuh. Keseharian harus nampak dalam anggota tubuh kita makna la ilaha illallah itu. Artinya memang selalu yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita ambil sebagai keputusan, semuanya apa yang Allah ridhoi dan apapun yang Allah larang kita selalu jauh darinya. Maka ini baru betul-betul memahami makna la ilaha illallah. Makanya teman-teman sekalian, tingkatan-tingkatan orang dalam memahami la ilaha illallah ini sangat banyak. Tetapi orang yang paling baik adalah orang yang menyatukan tiga hal tadi. Ucapan lisannya, keyakinan dalam hati dan juga aplikasi dengan anggota tubuhnya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil yang keempat, kedudukan Muhammadur Rasulullah. Ini juga sama. Bukan hanya sekedar diucapkan. Dan lisan, siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tanya, apakah kamu tahu wujudnya Nabi seperti apa? Bisa nggak gambarin buat saya tentang bagaimana matanya Nabi, alisnya Nabi, kulitnya Nabi, rambutnya Nabi, postur tubuhnya, warna kulitnya? Maka banyak di antara muslimin tidak tahu. Sementara Nabi SAW mengatakan, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku. Karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Jadi kalau anda tidak tahu bagaimana khalqiyah atau ciri fisik Nabi SAW, anda bisa tertipu. Sebagai contoh misalnya hadits menjelaskan, kalau Nabi SAW berkulit putih yang bersih dan pipi beliau kemerah-merahan. Jadi kalau orang mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpinya orang berkulit hitam berarti bukan Nabi. Sebagai contoh. Begitu juga alisnya tebal dan seperti busur panah. Kalau orang melihat alisnya tipis berarti bukan Nabi SAW. Bola matanya sangat besar dan warna hitam-hitam pekat yang putihnya putih bersih. Serta dipenuhi dengan bulu yang lebat. Beliau juga memiliki wajah, telapak tangan dan telapak kaki ini yang sesuai dengan postur tubuh yang besar. Gitu ya. Kemudian beliau juga memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahkan perut beliau tersusun seperti batu yang keras. Nah ini semua ciri fisik Nabi SAW. Kalau orang lihat ada mengaku Nabi dalam mimpi tapi kurus misalnya, atau kelihatan jelek misalnya, ini semua bukan Nabi SAW. Ya, karena banyak juga orang tertipu, dia mengatakan saya mimpi lihat Nabi padahal sebenarnya keliru. Akhirnya dia mendapatkan pesan-pesan dalam mimpi dari syaitan yang dianggap itu adalah wahyu ataupun penyampaian yang sebenarnya tidak akan sampai kepada manusia biasa seperti kita. Itu contohnya. Dan tidak cukup sampai di situ. Kita harus juga mengetahui khuluknya. Makanya ulama membahas dalam bahasan khusus Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana mengenal Rasulullah SAW dimulai dengan khalqiyah dan khulukiyah. Bagaimana mengenal fisik Nabi SAW, kemudian bagaimana juga mengenal tentang akhlak beliau, tentang sifat pemaafnya, dermawannya, keberaniannya, ya, dan segala macam hal. Itu juga perlu dipelajari. Dan ini sudah panjang lebar kami jelaskan di channel kami di YouTube Khalid Basam Official. Di playlistnya ada kajian Sirah Nabawi. Di pembukaannya kami menjelaskan masalah ini. Sehingga betul-betul umat Islam bisa faham kenapa pentingnya kita mempelajari tentang pribadi Nabi SAW. Karena kita diperintahkan dalam surah Al-Ahzab untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, idola. Anda tahu bagaimana orang kalau mengidolakan seseorang? Kalau di masa sekarang orang datangkan fotonya, orang kemudian mencari tahu makanan kesukaannya, orang cari tahu tentang baju favoritnya, warna kesukaan dan segala macam hal, dan banyak orang mengikutinya. Kita bukan sedang menganjurkan Anda untuk mendatangkan kira-kira dilukislah, mungkin begini Nabi, bukan seperti itu. Tetapi kita minimal punya gambaran, ternyata fisik Nabi seperti ini. Nah inilah yang saya disuruh idolakan, inilah makanan kesukaannya, inilah warna kesukaannya, inilah baju kesukaannya, dan seterusnya. Semua itu masuk dalam wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan cuma ucapan lisan. Kemudian Anda sempurnakan tentunya dengan dua hal yang tersisa selain khalqiyah dan khuluqiyah, ciptaan fisiknya sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlaknya. Juga kita masuk kepada masalah mengenal sejarah hidup beliau atau sirah nabawiyah. Harus kita tahu dari sebelum beliau lahir, pada saat beliau lahir, pada saat masa kanak-kanaknya, pada saat beliau remaja, sampai beliau dinobatkan jadi nabi, apa saja yang beliau lakukan di masa itu. Kemudian setelah itu menjadi nabi dan bertugas selama 23 tahun menyampaikan agama sampai beliau wafat. Ini harus menjadi sebuah pemahaman yang sudah di luar kepala kita. Bahkan kita jadikan sebagai ilmu yang turun-temurun kepada anak keturunan kita. Agar kita tahu kisah Nabi SAW dari awal sampai akhir dan kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Sehingga mereka selalu mengestafetkan sirah nabawi atau sejarah tentang beliau. Yang terakhir, yang keempat adalah mengamalkan semua syariat yang beliau sampaikan. Jadi ada syariat-syariat yang beliau sampaikan yang harus kita amalkan. Yang wajib misalnya. Yang sunnah pun secara fikih hukumnya juga kita terima. Ini semua konsekuensi daripada wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak cukup kita hanya ucapin dengan lisan. Tapi kita harus tahu masalah ini. Baru nanti keimanan terasa tertanam dalam hati Anda. Dan Anda lebih mudah untuk berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Karena memang kita sudah lebih mengenal Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran selanjutnya yang kelima yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang mendirikan sholat.
Dan ini tentunya ada bab panjang lebar membahas masalah sholat ke depannya, tentang masalah ibadah ini harus dijaga dengan baik, dan semua orang, siapapun di antara muslimin yang mau memperbaiki urusan dunia dan urusan akhiratnya mulai dari sholatnya. Kalau anda mau semuanya baik, mulai dari sholat, perbaikin dulu. Dan selalu perhatikan 3 hal, tepat waktunya, tepat gerakan, dan tepat bacaannya. Maka anda akan masuk ke satu titik namanya khusyuk. Dan ini harus dipertahankan sampai kita meninggal dunia. Dan Nabi SAW bersabda tentang orang yang melalaikan masalah ini, hari kiamat nanti ada orang yang tidak terima pahala sholatnya kecuali hanya setengahnya. Ada yang cuma terima 1/3, ada yang cuma 1/4, ada yang 1/10. Ada yang sholatnya nanti diremuk seperti baju kotor lalu dilempar di wajahnya. Banyak orang karena tidak memberikan hak sholat sehingga hanya seperti gerakan saja. Hanya seperti orang menyetor kewajiban. Ingat teman-teman sekalian, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Kita biar dari bayi sudah bisa sholat sampai kita meninggal, misalnya dikasih umur 200 tahun pun, maka tidak akan berpengaruh pada kerajaan dan juga kemahakuasaan Allah. Tapi itu manfaatnya buat kita. Apalagi kalau kita malas-malasan. Karena sholat itu manfaatnya buat kita. Kita diberikan kesempatan komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda kerja di kantor, lalu dirut perusahaan memberikan anda peluang agar anda setiap hari punya satu kesempatan, ada waktu di mana anda bisa masuk bertemu dengan dirut dan boleh menyampaikan hajat anda dan akan dipenuhi. Kira-kira bagaimana anda memaksimalkan waktu itu? Misal dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. 1 jam ini setiap hari khusus anda boleh datang ke ruangan dirut dan sampaikan apa saja akan diberikan. Saya yakin kita akan maksimalkan waktu itu karena kita minta dinaikin jabatan, minta supaya ditambah gaji misalnya, atau diberikan cuti atau libur misal contoh, semua itu bisa kita dapatkan. Nah kita sholat itu rasionalnya begitu sebenarnya, tapi Allah yang pencipta alam semesta memberikan kesempatan sehari 5 kali untuk kita komunikasi dengan dia dan menyampaikan. Makanya dijadikan antara azan iqamah waktu mustajab. Mendengarkan azan dan juga iqamah waktu mustajab. Ya, itu semua nanti akan dibahas di bab sholat tentunya. Jadi kita sudah jelaskan tadi pelajaran pertama tentang bagaimana memahami Islam itu. Pelajaran yang rukun Islam dan betapa luasnya maknanya, bukan cuma 5 rukun Islam yang biasa kita dengar, tapi ada masuk dalam hadis ini. Pelajaran kedua, kedudukan Jibril alaihissalam. Pelajaran yang ketiga, pentingnya memahami makna la ilaha illallah, bukan hanya ucapan lisan, tapi betul-betul mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan aplikasi dengan anggota tubuh. Pelajaran keempat tentang kedudukan Muhammad Rasulullah, bagaimana kita memahami 4 poin tadi, selain mengenal khalqiyah, fisik beliau, mengenal khuluqiyah, akhlak-akhlak Nabi SAW, sehingga kita bisa jadikan sebagai suri tauladan, mempelajari sejarah beliau sehingga akhirnya kita betul-betul mengidolakannya, dan yang terakhir adalah mempraktikkan semua syariat yang beliau bawa.